Baik, saya awali dengan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, terima kasih anak-anak sudah mau kumpul di sini. Ya, kali ini kita akan mempelajari Google Form yang dimana bab kita sudah masuk ke praktek lintas bidang ya. Kali ini kita akan mempelajari apa itu Google Form. Langsung saja kita bersumber di beberapa web ini ya, di komunitas web unila.ac.id untuk membantu kita untuk memahami apa itu Google Form ya. Ya seperti itu. Oh ya, terima kasih. Ini atas nama siapa ini yang Oppo A12 ini? Halo, assalamualaikum. Ya, bentar ya. Sebelum kita lanjut, tadi ganti namanya. Oke, next. Apa itu Google Form? Nah, seringkali kita mendengar kalimat Google Form ya. Di sini kita langsung akan mengetahui pengetahuan Google Form, baik fungsi serta manfaatnya yang perlu kalian pahami. Oke, langsung saja. Nah, ini. Pada tahun 2021, ini banyak kejadian yang paling mengubah gaya hidup dan realitas manusia. Terutamanya pada sektor pengajaran dan usaha dan lain sebagainya. Sebenarnya banyak di beberapa sektor ya. Namun kita di dunia pendidikan kita sangat terdampak karena adanya wabah COVID-19 ya. Nah, salah satunya jalan keluar agar bisa memudahkan dalam membantu kerja dan memakai salah satu aplikasi bawaan dari Google, yakni Google Form. Jadi Google Form ini merupakan aplikasi bawaan dari Google. Nah, aplikasi Google Form sendiri sekarang ini banyak dipakai di periode wabah untuk komunitas belajar, bekerja dan berbagai informasi teknologi yang bisa dibikin dimanapun dan kapanpun. Ingat, jadi ini bisa memudahkan dalam rutinitas belajar, bekerja, dan berbagai informasi teknologi yang bisa dibikin dimanapun dan kapanpun. Tetapi untuk Anda yang masih belum tahu mengenal Google Form, kami akan memaparkannya dalam artikel kesempatan ini ya. Jadi di sini artikelnya akan memaparkan mengenai Google Form. Next, pengertian Google Form. Untuk pengertian sendiri, Google Formulir atau Google Form umum disebutkan dengan Google Form. Nah, adalah program administrasi keperluan survei dan terhitung ke G Suite atau Suite kantor Google Drive. Bertepatan dengan Google Dokumen, Spreadsheet, dan Slide. Nah, ini jadi Google Form itu bersama Google Dokumen, Google Spreadsheet, dan Slide ya. Banyak sekali betul-betulnya di Google. Kalau kalian bisa belajar nanti bisa lebih lanjut lewat internet, namun kita kali ini belajar di Google Form. Nah, ingat ya, Google Form ini berarti Google Formulir. Nah, dan fitur dari formulir ini akan ditambahkan fitur share yang bisa diketemukan dengan dokumen, spreadsheet, dan slide. Langkah untuk bikin Google Form juga termasuk simple. Data yang sudah diisi informan pada penampilan formulir nanti akan disimpan dengan aman pada Google Database. Jadi nanti Google Form ini dapat dipadukan misalnya dengan Microsoft Word kalau offline-nya ya, versi offline anunya Microsoft Word, Excel. Kalau di Google itu namanya, kalau Word-nya itu Google Dokumen. Kalau Excel-nya berarti di Google itu spreadsheet ya. Kalau di Office itu PowerPoint namanya, kalau di Google Form itu nah ini Google Slide. Nah, itu cuma penamaan saja, namun untuk penggunanya ya sama ya, dikatakan sama. Namun untuk bawaan Google bersifat online.
Office juga sudah bersifat online yang Office 365. Namun kita yang pelajari kemarin Office yang bersifat offline, yaitu Office 2016. Nah, oke. Langsung saja. Jadi ini formulir ini dapat memudahkan kita dalam pekerjaannya. Fungsi Google Form. Sudah pahami dengan singkat apakah itu Google Form, seterusnya masuk pada berkenaan peranan dari Google Formulir tersebut. Nah, mulai nih fungsinya buat apa. Yang pertama misalnya kuesioner. Nah, peranan yang pertama ialah membuat formulir untuk keperluan kuesioner di mana berisi berkenaan kritikan, anjuran, masukan, umpan balik, data penilaian, dan keperluan format riset. Untuk kuesioner sendiri sering dipakai dalam sektor pengajaran, usaha, dan riset ilmiah. Nah, seperti itu. Selain itu, saya lanjutkan dulu, nanti bisa diulangi nanti. Pendaftaran kerja. Untuk peran yang kedua dipakai untuk pengerjaan formulir registrasi kerja karena banyak kantor atau perusahaan yang menganggap aplikasi ketentuan prosedur kesehatan. Oh ya, banyak kantor dan perusahaan yang mengaplikasikan ketentuan prosedur kesehatan. Karena itu beberapa pekerjaan memungkinkannya untuk beraktivitas kerja secara remote, di mana bisa dapat dilaksanakan dari rumah tanpa perlu tiba ke kantor tiap hari. Nah, seperti itu. Begitupun sama orang yang ingin mendaftar kerja akan isi sebuah form registrasi kerja dengan cepat dan mudah lewat Google Form ini. Cukup hanya isi nama pertanyaan dan status kerja yang disukai. Nah, nanti kita mungkin bisa buat ya atau bagaimana nanti lanjutannya silahkan. Sebenarnya ini sudah kita rasakan setiap harinya ya. Misal dalam setiap kalinya kalian absen tiap pagi itu berarti itu menggunakan aplikasi Google Form. Nah, next informasi kontak ya. Yang ketiga berperan untuk bikin formulir keperluan info kontak. Umumnya bisa berbentuk form untuk isi nama, email, kontak, anggotaan dan info individu untuk maksud marketing atau pemasaran. Nah, yang keempat, bisa berperan sebagai pengisian berkaitan helai kerja. Data yang dipakai umumnya berisi berkenaan form untuk unggah file. Nah, misal kalian saya berikan tugas kayak kemarin itu ya, silakan merangkum apa di tausiah yang baru ini tausiah Ramadan. Terus kalian suruh menulis kesimpulan lalu diupload di Google Form ya atau link Google Form yang sudah disediakan dari pihak sekolahan kita ya. Dan kalian setiap harinya sudah berkenan dengan itu. Nah, ini tinggal penjelasannya. Next, kelebihan dari Google Formulir ada banyak keunggulan pada memakai Google Form. Salah satunya sebagai berikut, bersifat open source karena Google Form sendiri terhitung dalam sisi G Suite, karena itu terhitung dalam program yang bisa dijangkau dengan gratis. Anda tak perlu mengeluarkan dana untuk siap pengerjaan formulir atau proyeknya. Itu benar gratis ya. Terus yang penting kalian kalau ingin mengakses Google Form ini kalian juga harus memiliki email yang aktif, di mana email itu kalian tahu nama emailnya dan passwordnya sehingga nanti bisa membuat Google Form ini sendiri. Sedangkan banyak di YouTube yang bisa berkenaan dengan hal tersebut, bisa kalian explore nanti. Terus misalnya kalian di YouTube ketikkan bagaimana cara penggunaan aplikasi Google Form, itu kalian bisa explore sendiri banyak. Yang selanjutnya mudah digunakan, kelebihannya ialah program Google Formulir gampang untuk dipakai dan ada banyak tutorial yang sudah ada. Nah, kalian dapat membaca bermacam tutorial dari Google atau komunitas yang sudah ada. Di samping itu menambah interface yang simpel membuat pemakaian bisa meningkatkan formulir lebih mudah dan cepat. Seperti itu. Mudah untuk dibagikan. Di samping itu program ini gampang untuk dibagikan ke informan, cukup hanya memencet tombol send atau kirim. Karena itu link form Anda bisa dibikin dan dibagikan ke informan yang sudah Anda tetapkan. Nah,
Jadi nanti setiap harinya ini sudah kalian rasakan ya, karena setiap pagi Bapak sudah mengirimkan link absen. Nah, itu kan buat kelas kalian semua dan kalian semua sudah bisa mengaksesnya ya pastinya di eh, grup kita. Sudah sering banget bersinggungan dengan platform. Penyajian data respon koresponden yang bervariasi. Seterusnya penyungguhan data dari reporter bisa diperlihatkan dalam bermacam mode seperti diagram sampai pie yang diringkas dalam pola spreadsheet. Nah, mungkin kalau ini lewat saja dulu untuk penyajian datanya. Yang penting kita mengenal apa itu Google Form. Ya. Kekurangan Google Form. Selain memiliki keunggulan, program berbasiskan situs ini memiliki beberapa kekurangan. Salah satunya sebagai berikut. Tidak menyediakan skala Truestone. Nah, Google Form cuma disediakan 10 batas rasio linear saja dan tidak lebih dari itu. Untuk yang tidak ketahui apakah itu rasio Truestone, yakni mode rasio yang diatur dengan pilih butir yang berupa rasio jeda. Selanjutnya tidak menggunakan equation. Equation, yakni kekurangannya selanjutnya ialah tidak bisa memakai equation langsung untuk Google Form. Belum menampung lambang matematika dalam pengerjaan formulirnya. Nah, ini biasanya kalau makanya soal-soal yang berbentuk matematika biasanya berbentuk gambar ya, karena susah untuk memasukkannya. Jadi untuk kesimpulannya, Google Form ialah program berbasiskan situs yang terhitung dalam G Suite yang berperan untuk pengerjaan. Nah, fungsinya untuk pengerjaan survei lewat cara online, membantu pekerjaan dan lainnya ya, bisa dikerjakan di mana-mana. Peranan dari form ini benar-benar bervariasi, dimulai dari pengerjaan kuesioner, info kontak, kerja, lay kerja, registrasi kerja, pembelian produk dan lain sebagainya. Banyak sekali tergantung kita penggunaannya. Untuk absensi juga bisa ya. Setiap harinya kalian pernah mencobanya. Langkah membuat Google Form sangat gampang. Cukup hanya menyiapkan akun Google Anda. Selanjutnya, masuk pada program dan buat sesuai template dan mode opsi yang ada. Kemudian Anda bisa mengirim form dan memperoleh link untuk dibagikan ke informan. Oke. Sebentar. Nanti link ini akan saya bagikan ke grup juga untuk teori kalian, untuk baca-baca teman-teman yang lain. Nah, sebenarnya seperti ini anak-anak. Kira-kira untuk anak-anakku setuju nggak ini kita mempraktekkan sebuah aplikasi yang kita buat sendiri untuk kita mulai mencoba mempraktekannya. Silahkan anak-anakku mau mempraktekannya apa tidak nih? Yuk, silahkan menjawab Mas Fatoni. Ya, oh ini ada Oppo A12. Assalamualaikum Oppo A12. Fatoni. Ya, Mas Fatoni. Iya, Pak. Ya, Mas Fatoni. Oke, Mas Fatoni, ini mau dipraktekkan enggak tentang cara pembuatan Google formulir? Ya, mau dipraktekkan apa tidak ini pembuatan Google formulir? Iya. Oh ya, misal ya nanti kita contohkan. Saya mute lagi ya. Saya akan mencoba menyiapkannya selama 2 menit dulu. Bentar ya, saya mute lagi. Berarti saya akan mempraktekkannya. Bentar nih, saya mute lagi ya. Yuk, di mute lagi. Oke. Ya, terima kasih. Tunggu dulu selama 2 menit saya akan mempersiapkannya. Bentar.
Sambil menunggu tak dalin sholawatan dulu bentar ya, biar enggak saya berikan dulu Mbak Anissa. Assalamualaikum. Ya, oke. Baik, kita lanjut mengenai apa itu Google Form ya. Berkenaan dengan Google Form berarti sifatnya online ya. Ini saya akan men-share bagaimana tata caranya kita masuk ke online tadi. Saya sharekan seperti ini. Misal kita mengetikkannya ya di aplikasi kita Google. Kalau saya sistemnya pakai komputer ya, layarnya lebih besar. Kalau di HP kecil saya kurang suka, tapi ya bisa-bisa saja kalau diakses di HP. Ya seperti ini, kita masuk ke Google lalu kita ketikkan Google gitu ya. Nah, ada Google Form dan sebagainya. Google aja biasa nggak apa-apa. Nah, Google seperti ini. Next selanjutnya, setelah ini ya, kita kan tadi masih ingat ya, kita harus memiliki akun terlebih dahulu. Nah, login dulu. Nah, kita masukkan Kita masukkan email kita dulu. Email dan passwordnya. Misal seperti ini, saya masukkan dulu emailnya dan passwordnya. Benar. Ya. Nah, tadi kan sudah suruh mengisikan email. Jika kalian sudah benar mengisikan email, nanti tampilan di sini atau di sini ya ta, itu akan berganti menjadi akun kalian. Kalau punya saya ini ya, siswa ya, ini jadi tadi kan kosong, masih tulisan login, terus sekarang sudah saya masuki. Nah, sudah masuki dengan email saya dengan benar, ini sudah saya masuk. Seperti ini perbedaannya ya. Berarti ini sudah login dengan akun kita Google-nya. Next lanjut, kita berarah ke titik ini, aplikasi Google. Jadi tadi kan Google Form itu merupakan aplikasi bawaan Google ya. Kita masuknya di sini. Dari sini kan kita banyak sekali mau pakai apa nih aplikasinya, Google Maps ya, sebagainya, Gmail dan banyak sekali ya. Di sini spreadsheet tadi yang sudah kan Google Dokumen, Slide. Nah, tadi ya. Tapi kita belajar mengenai Google Form. Mana Google Form-nya? Nah, ini formulir. Ya, karena ini berbahasa Indonesia, jadi tulisannya formulir ini. Yang dimaksud form itu. Kita masuk ke formulir. Nanti setelah pembuatan formulir ini, misal kita membuat dokumen formulir ini, nanti menyimpannya di mana, Pak? Di Google Drive. Nah, ini Google Drive atau di HP kalian kalau ada drive-nya itu berarti digunakan untuk penyimpanan secara awan atau online. Jadi yang dimaksud cloud computing atau penyimpanan online tadi sebenarnya seperti ini, penyimpanan online tadi ya. Tapi kalimatnya cloud computing atau gambarnya seperti awan. Nah, contohnya seperti ini, disimpan di Google Drive. Kalau kita di komputer di sekolahan itu kan biasanya kita simpannya di komputer sekolahan. Kalau ini bersifat online, jadi bisa diakses dimanapun. Yang terpenting kalian mempunyai kuota internet. Oke, langsung saja dan detail. Kita langsung membuat formulir. Kita klikkan di sini. Atau di klik kanan bisa, ini juga bisa. Kita akan ditampilkan
eh, beberapa fitur ya, mau pakai yang di sini galeri template dan sebagainya. Nah, apakah kita mau memulainya baru? Silahkan bisa. Nah, di sini sudah bikin banyak ya. Ulangan-ulangan kalian saya bikin pakai ini. Kita akan praktekkan membuat absen misalnya. Kita memulai formulir baru, kosong aja, kita mulai dari nol. Misal kita mau membuat absen kita ya. Tapi kan kita sudah di absen nih. Ini absen yang simpel aja lah buat contoh kalian. Ini absen harian. Kelas yang deskripsi formulir berarti nanti penjelasan ya, yang namanya deskripsi itu kan menjelaskan ya, berarti kegunaan formulir ini buat apa gitu, nanti bisa lihat. Isikan absen setiap harinya. Nah, bebas deskripsinya apa terserah kalian. Nah, di sini nanti ini kan absen ya. Nah, setelah kalian klik di sini, kita mau memberi formulirnya dengan judul apa? Tinggal diklik di sini. Otomatis nama di sini akan merubah di sini. Ya. Selanjutnya misal saya ketikkan nomor absen. Sini berubah ya, kalau koneksinya cepat ya. Bisa jawaban singkat. Nah, di sini banyak ada model paragraf seperti apa, pilihan ganda seperti apa, kotak centang seperti apa, banyak sekali. Namun tanggal waktu juga seperti apa, banyak sekali ya pilihannya. Upload file juga bisa. Jawaban singkat aja ya, karena ini ketik sebenarnya. Nah, ada pilihan ini buat duplikasi. Jadi nanti saya perhatikan duplikasi itu buat apa, ini hapus buat apa, ini wajib diisi buat apa. Nah, misal saya berikan seperti ini, biasanya ini wajib diisi itu nanti kalian mau mengisikan datanya harus diisi. Kalau dilematis tidak mau mengirim nanti ke formulir Google Form ini tadi. Nah, seperti ini sudah, ini diwajibkan diisi. Nomor absen wajib diisi ya, karena itu penting ya. Terus di sini ada deskripsi. Nah, misal isikan sesuai absen kalian. Nah, contoh atau contoh dalam kurung contoh itu berarti memberikan contoh nanti kepada yang mengisi. Contoh kalau angka 1 isikan 1. Jangan memakai angka 0 di depannya. Nah, seperti itu. Berarti kan kita memberikan pengetahuan kepada si pengisi agar nanti jangan nulis 01, 02. Nah, seperti itu. Next, selanjutnya bagaimana? Kita tidak usah capek-capek ya. Kita tinggal menduplikasikannya. Apa saja diduplikasi? Dia akan menggandakan. Nah, misal salah nih, kita klik saja di sebelah sini, mau kita hapus ya. Kita klik saja di sini juga boleh. Kita hapus di sini. Apa yang dia akan menghilang secara otomatis. Nah, seperti itu. Next, duplikasinya seperti itu. Nomor absen. Nah, nama ya, nama lengkap biasanya. Astagfirullah. Nah, nama lengkap. Nah, ini bisa dihapus. Klik lalu dihapus seperti itu. Boleh menggunakan deskripsi ya, boleh tidak, bebas. Tapi ini wajib diisi, harus digeser. Kalau tidak nanti bisa dilompati. Selanjutnya saya diberikan lagi biasanya apa ya? Saya kemarin tuh nama absen, nama lengkap, terus kehadiran gitu ya, keterangan.
keterangan itu aja. Keterangan. Hadir sakit izin keterangan ini berarti kriteria ya. Bisa seperti ini. Jika kalian absen hari ini, terus nama lengkap kalian siapa, terus di sini nanti kalian disuruh milih keterangannya apa, hadir, apa, kalau mau izin tinggal pilih izin, sakit tinggal sakit. Kalau kalian tiap hari tidak ngisi, berarti kalian dianggap tidak mengikuti. Jadi absensi tiap hari itu sangat penting ya. Seperti itu. Nah, ini misal wajibnya tidak saya geser. Apa yang terjadi? Amati. Kalau nama lengkap di sini ada tanda bintang ya. Kalau di sini tidak ada, karena kan wajibnya tidak digeser ya. Ini. Misal sini foto, lampirkan foto. Nah, dihapus. Pilih upload file. Nah, lanjutkan. Jumlah maksimum file, jadi kalian boleh mengupload file berapa? 1. Ukuran file maksimal 10 MB. Ini berarti jika kalian memiliki foto HP itu bisa memiliki file maksimal 10 MB, berarti dia tidak bisa terupload. Jadi ukuran file maksimal ini bisa kita sesuaikan sesuai penggunaan. Misal kalau 10 MB terlalu kecil, karena HP zaman sekarang itu kalau bagus-bagus fotonya bisa menghasilkan, setiap fotonya itu besarnya memori penyimpanannya biasanya sampai 10 MB lebih. Saya cari amannya, jadi saya batasi 100 MB. Jadi sekali foto di bawah 100 MB kalian masih bisa mengupload filenya. Nah, izinkan hanya demi file tertentu ya. Ya gambar, tinggal pilih aja gambar gitu aja. Selain gambar, kalian mau upload video atau bentuk lain tidak bakal terupload. Nah, ini wajib diisi, jangan lupa. Ini data yang perbedaannya wajib diisi. Oke, lanjut. Sudah, misalnya sudah membuat absen seperti ini, kita lakukan pensettingannya. Gimana lakukan pensettingannya? Setelah kita buat format seperti ini, ya, kita mencoba setting. Mau ganti warna nih. Nah, bisa diganti warna. Untuk gambar mata itu seperti apa? Kita coba lihat. Nah, seperti ini tampilannya. Jadi bentar. Nah, saya matikan dulu. Nah, ini setelah dipencet tombol di mata atau pratinjau, jadi ini tampilan di mana di HP kalian ya, biasanya di HP usernya. Kalau kita si pelaku pembuat bisa melihat pratinjaunya seperti ini. Oh, berarti nanti gambarkan seperti ini. Nanti saya coba men-share-kannya di grup kita ya untuk mencoba. Oke, setelah kita memberi warna seperti ini dan lain sebagainya, kita kembali lagi ke tempat pembuatannya ya. Sudah seperti ini jadinya. Kita lanjut di sini setelan. Apa itu jadi setelan? Banyak sekali. Ukuran maksimum semua file yang diupload 1 GB. Jadi kalau satu kelas sudah ngupload, kan setiap kelas kita ada berapa anak ya? 30-an lebih ya. Setiap anak kan mungkin HP-nya menghasilkan setiap foto jebretan itu 10 MB. Kalau suatu hari berarti 10 MB, misalnya saya ratakan ya 10 MB dikali 30
anak misal seperti itu, berarti dia sudah menghasilkan 300 MB. Jadi nanti kalau sudah mencapai limit 1 MB ini, 1 giga ini, maaf, 1 giga, dia sudah tidak bisa, aplikasinya error. Nanti bisa diganti lagi di sini mau bukan masih semua yang dapat berapa totalnya, dalam pertemuan 100 giga atau 10 giga bebas tergantung penyimpanannya. Nah di sini bisa, di sini misal terima kasih sudah absen seperti itu. Tampilkan link untuk menyerahkan jawaban lain, kita hapus saja. Lalu pesan konfirmasi terima kasih sudah absen anak-anakku. Nah, kuisnya tidak usah, presentasi simpan. Nah, terus kita bagaimana untuk men-share aplikasi yang sudah kita buat ini? Kita ketikkan, maaf, kirim. Lalu gambar ini ya, yang tengah. Ini kalau ini melalui email, tapi pakai ini. Lalu perpendek URL, maksudnya memperpendek alamatnya ini biar pendek. Kalau seperti ini kan nanti panjang, ya. Kita perpendek saja. Lalu salin. Nah, kita langsung akan mencoba di grup kita nanti ya. Misal seperti ini. Saya sudah mendapatkan linknya. Saya akan mengirimnya di grup. Bentar. Grup WhatsApp kita, WA web. Bentar ya, saya tunggu ya. Saya kirimkan di grup kita. Nah, seperti ini. Saya share-kan ya cara bagaimana men-share-kannya seperti ini jadi. Di sini, nah, misal seperti saya akan tadi kan sudah mendapatkan linknya setelah disalin, lalu kita tempelkan. Saya ketikkan dulu contoh pembuatan contoh link. Nah, titik 2, Ctrl V ya. Pastekan. Nah, apa yang terjadi? Kita sudah mengkopikannya. Nah, dokumen buat analisis berisiko negatif seperti ini, baru di enter. Nah, di sini. Kita berarti sudah men-share-kannya di grup kita. Kita stop lagi, kita masuk. Setelah kita men-share-kannya, terus di jawaban kita membuat spreadsheet-nya. Nah, ini kita ke Excel-nya yang versi online di Google ya. Berarti di spreadsheet-nya kita klik di sini, membuat spreadsheet. Oke, klik buat spreadsheet baru dengan nama contoh kelas. Buat. Nah, jadi kita sudah membuat spreadsheet-nya. Nah, jadi jam berapa, timestamp-nya berapa, nomor absen, nama lengkap siapa, kamu bisa mencobanya. Sudah ya, berarti seperti itu. Setelah kita membuat formulir, berarti jadi nanti kalau anak-anak sudah mengisi formulir ini, nanti maksudnya kemana datanya? Maksudnya ke spreadsheet sini. Masuk ke spreadsheet, misal jam berapa kalian absen, namanya siapa, nama lengkap siapa, keterangannya siapa, lampirkan foto. Oke, baik. Saya lanjutkan coba ya. Saya akan mencoba mengisikan absen tadi. Misal saya mengisikan dengan nama nomor absen 91 aja satu, nama lengkap Bambang misal gitu ya. Bambang P gitu. Ini misal aja ya. Hadir. Nah, tambahkan file. Nah, misal kita di HP kita sudah foto ya.
lalu pilih foto kita, lalu yang mau kita uploadkan. Misal saya di sini mau upload misal ini foto gitu aja ya. Ini misal foto. Misal ini foto saya gitu. Inilah. Nah, open, kita upload. Tunggu dulu uploadnya. Lalu kita pencet kirim. Kalau di HP kita kan setiap kita upload kan dikirim toh. Kirim. Nah, tunggu dulu sampai selesai prosesnya. Terima kasih sudah absen anak-anakku. Nah, kalimat ini tadi terbentuk ketika kalian men-chattingnya di presentasi ini ya. Ini loh, terima kasih sudah absen anak-anakku. Makanya dia tampilnya di sini. Seperti itu. Berarti kan ini sudah absen anak-anak. Nah, dihapus, kita masuk. Nah, di sini sudah berubah ya. Jadi waktu pukul sekian, nomor absen sekian, Bambang P hadir. Google Drive ini apa? Fotonya tadi sudah terupload. Seperti itu. Di Google Drive. Nah, jadi paham guys, setiap kali yang tidak absen, nah di sini juga ada, itu terlihat, semuanya di sini terlihat. Kalau nggak absen itu bagaimana kelihatan. Bapak, jadi saya wanti-wanti untuk anak-anakku absen setiap harinya. Sebenarnya untuk Google Form ini banyak sekali kegunaannya ya, bukan hanya membuat absen, tapi membuat soal juga bisa ya. Setiap kalian mengerjakan soal itu juga bukan Google Form ya, satunya ya, seperti itu. Saya kira cukup dimengerti ini ya. Nah, setelah itu siapa ini? Bentar, malah keluar. Saya ulangi lagi. Jadi misalnya saya ulangi yang kedua ya, biar lebih jelas ya. Ini tampilan di HP kalian, saya ketikkan nomor angka 2, lalu putra. Putra siapa? Bebas. Putra B. Izin keperluan, berarti nggak masuk. Lampirkan foto. Fotonya di mana taruhnya? Bebas. Kita uploadkan, misal ini foto ya. Open, upload. Lanjut. Tunggu sebelahnya. Nah, datanya akan masuk kemana ini? Nah, kita kirimkan seperti halnya biasanya kita di HP kita kirim, tunggu sampai selesai. Datanya masuk kemana? Misal namanya Putra B ya. Nah, contoh absen harian kelas tadi sudah ya saya jelaskan di berarti di pengaturan sini di presentasi. Nah, kalimat ini tampil di sini berarti. Terima kasih sudah absen anak-anak. Terus data yang dikirim dari siswa tadi maksudnya kemana? Ke spreadsheet-nya tadi di sini. Nah, tambahkan berarti kan nama nomor 2, nama lengkapnya Putra B, izin keperluan, masuknya ke Google Drive ini penyimpanannya. Nah, seperti itu, cuma seperti itu aja. Jadi kalian kalau nggak absen ya maaf bisa kelihatan. Ini spreadsheet-nya ya, spreadsheet-nya seperti itu. Oke, terima kasih. Nah, lanjutnya di mana penempatan Google Formulir atau Google Drive? Misal kita sudah membuat Google Formulir dan Google Drive, kita masuk ke Google Drive. Nah, di sini Google Drive ini tempat menyimpan kita ya. Misalnya seperti itu. Setelah kita membuat Google Form, di mana? Nah, ini contoh absen harian kelas. Nah, kita sudah buat nih di sini. Di sini kita bisa mengeditnya kapanpun. Jadi kita masuk Google Drive, kita cari project kita yang sudah buat, di mana tempatnya di Google Drive ini. Jadi penyimpanan pembuatan Google Formulir itu berada di Google Drive. Nah, oke. Ini di sini juga nah, Google Drive semua ya. Oke, seperti itu. Baik, terima kasih untuk anak-anakku. Saya kira nanti bisa coba untuk contoh linknya yang sudah saya share di grup.
Bagi teman-teman yang belum bisa gabung, nanti bisa mengikutinya di link Google, link YouTube ya. Nanti artikelnya Google Form juga saya akan share. Oke, terima kasih kalau begitu. Semoga dimengerti. Mohon maaf, ini mungkin ada pertanyaan untuk berkenaan mengenai Google Form yang kalian setiap hari kalian gunakan ya. Misalkan kan kemarin setiap harinya mengabsen online itu juga menggunakan Google Form. Kira-kira mau ada pertanyaan, saya beri waktu selama 2 menit atau 3 menit. Silakan, saya tunggu. Sembari seperti itu, saya akan men-share materi Google Drive ya, teori tadi ya, saya sharekan dulu. Mungkin ada pertanyaan mengenai Google Form. Nanti untuk teorinya bisa dibaca, nanti kalau ujian bisa mengerjakan ya. Nanti bisa diekspor lagi melalui YouTube mengenai apa itu Google Form dan lain sebagainya. Sangat banyak tutorial di luar sana yang bisa memberikan kita pengetahuan. Ya, yuk. Mau bertanya mungkin ada yang mau cerita mungkin kali tentang masalah sering belajar di rumah. Apakah pengen masuk sekolah? Silakan. Oke. Eh, Terima kasih kalau begitu. Berhubung waktu sudah habis, saya pamit undur diri. Terima kasih yang sudah mengikuti Zoom. Nanti bisa dilihat lagi di link YouTube-nya. Saya akhiri, semoga anak-anakku sehat selalu di rumah dan jaga kesehatan dan selalu membantu orang tua di rumah. Jadilah anak yang soleh soleha berguna bagi negara bangsa. Oke, baik. Terima kasih untuk anak-anakku semuanya. Saya akhiri. Ya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.